cuman ada 2 apa 3 pemain yang dia bilang bagus striker itu di Belanda. Van Persie, dia sama satu lagi saya lupa. Yang dia anggap bagus. Van Beekering juga? Striker ya? Iya, Van Beekering. Cuman Van Beekering itu dia gak bisa jaga pola hidup. Makan malam, nyemil apa. Jadi profesionalitas di situnya dia gak bisa jaga. Tapi kalau secara ketajaman bagus. Bagus. Itu syuting kencang. Safi Sali lewat. Oh iya? Lewat. Itu syutingan kencang. Gak ada kiper bisa blok di atas. Syutingnya itu. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia yang mengalahkan jebret. Kami juga lebih bagus daripada Regista yang aktif di Twitter yang mengetek-ngetek website PSSI terbaru. Mantap. Kita sama, sepakat. Harus berubah ya. Bagus, kita dukung, bagus. Tapi kami lebih baik dari kalian. Kami juga lebih bagus daripada FIFA Goal. Oke Rengga, jangan tolong. Jangan berusaha menyaingi kami ya. Kalian coba inovasi lain lah gitu. Gak usah sosok menandingi kami, gak akan mungkin kekejar gitu. Kita udah trending terus loh ini. Kami juga lebih bagus daripada Fantasista. Ruang taktik, garis tengah. Kami lebih bagus juga daripada Pandit Football. Yes. Kami juga lebih bagus daripada tata kelola sepak bola Indonesia. Kami lebih bagus daripada pengelolaan usia muda Indonesia. Kami lebih bagus daripada pembinaan. Kami lebih bagus daripada pelaksanaan. Gokil. Regulasi 51. Kami lebih bagus daripada regulasi pemain asing di Liga Indonesia. Kami lebih bagus daripada ribut-ribut antara timnas dan klub soal kalender FIFA. Kami juga lebih bagus daripada ribut-ribut putusan MK dan juga jangan kemana-mana, main bola aja. Jangan kemana-mana. Iya kan. Jangan kemana-mana, sepak bolanya saja. Iya, sepak bola kan namanya apa? Family football. Iya kan, football family. Football family kan. Nah, MK kan. Ini kali ini ada siapa bintang tamu? Jangan goblok ya. Jangan aneh-aneh. Kita langsung bintang tamu aja. Daripada makin kemana-mana ya. Oke, hari ini apa nih coach ciri-cirinya beliau? Ciri-cirinya? Iya. Penjaga gawang yang ketika muda digadang-gadang menjadi penjaga gawang terbaik Indonesia karena postur bagus, ganteng, baca bola bagus. Iya dulu apa namanya itu selalu saingan cover majalah sama Firdaus Sulu. Ini ya sama-sama ganteng soalnya ya. Kiper ganteng. Yang satu mirip Onci, yang ini mirip Chico Jericho. Iya itu mirip Onci, yang ini Onco. Dan sekarang sudah malang melintang ke mana-mana ke semua klub hampir di Indonesia. Betul. Cuman belum pernah ke Persipura aja. Kamu tanya lah kenapa gak pernah ke Persipura nih orang. Iya orang Sunda kalau terbang ke Persipura bilangnya jauh bos. Merantau ke sana bisa dihitung jari orang Sunda yang merantau ke sana. Cuman Boy Jati ya. Boy Jati Asmara. Oh ada satu lagi. Fitrul. Iya siapa? Fitrul. Oh ya Fitrul. Kiper Persib sekarang. Di sana ya? Iya, pernah ke sana, pernah ke Persib. Oh. Ya sudah. Iya. Pokoknya ini kiper lah. Kiper penjaga gawang. Kita sambut saja. Inilah dia Sahar Ginanjar. Lihat badannya, Bos. Santai. Anak fitness ini. Tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Wait. Lihat badannya. Rama seneng. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini badan makin oke aja. Emang diurus banget ya? Enggak sih ya. Kadang jaga makan sedikit-sedikit gitu. Terus juga fitnessnya lebih rajin. Fitness. Berarti sampai sekarang masih hobi fitness? Masih. Oh emang hobinya apa itu? Pengen bugar kan ada orang yang kayak saya pengen badan saya bagus, ada orang yang kayak kejar bugarnya gitu. Lebih ke apa? Satu penguatan, kedua juga pembentukan otot karena kalau saya pribadi lihat kadang kalau lihat kiper-kiper di Indonesia tuh jarang dia menyukai bidang fitness gitu loh. Dia hanya paling fitness datang treadmill, angkat sedikit pulang. Kalau saya enggak. Di saat saya off season 2 bulan libur tuh ya saya habisin fitness, saya enggak main bola. Itu berpengaruh ke permainan gak sih? Karena waktu di Netflix Carlos Queiroz bilang gara-gara David Beckham mau ngegedein ini di iklan Gladiator itu berpengaruh ke permainannya tuh. Untuk signifikan enggak terlalu,
tapi ada Oh ada pengaruh. pengaruh. David Beckham jadi baik apa jadi buruk? Jadi kurang cepat katanya waktu itu. Karena gede. Ya digedein kuningnya nih. Ya karena pembentukan otot kan otomatis menambah massa berat badan juga kan. Jadi otot yang orang kita timbang ototnya besar ya itu ototnya yang ketimbang sebenarnya. Jadi mempengaruhi fleksibilitas pasti mempengaruhi. Ya tapi di saat kita pencegahan untuk rentan cederanya itu malah berkurang karena tulang sendi kita Dilindungi otot ya? dilindungi sama otot. Iya. Tapi untuk sebagai seorang kiper kan butuh terbang, Ya, butuh body bola bawah, contact-nya juga, iya. ya. Bola bawah apalagi ya, itu kan lebih berat kita lompat ke bawah daripada Ya, ke atas betul, kan. betul. Iya, itu berpengaruh nggak? Apa lebih lambat? Apa lebih? Ada pengaruhnya. Tapi kalau saya tidak berpikir itu sih. Kiper itu sebenarnya harus pinter jaga posisi di gawang. Jadi yang memang bolanya susah ya pasti gol dong. Tapi yang bolanya yang pas-pas aja ya kita harus atur posisi di situ kan nggak mungkin bola pas kita harus jatuhnya kayak yang terbang bola jauh gitu. Jadi kita lebih gimana sih caranya meminimalisir jatuhnya seorang kiper. Jadi mengatur posisi itu harus benar-benar. Kadang kalau kiper tuh sendiri punya rumus tersendiri gitu. Berapa meter kan gawang, kita harus menjaga di mana sudut bola di mana, kita harus jaganya di mana gitu. Jadi harus lebih pintar di situ sih. Kalau belajar positioning ini kan kalau nangkep pasti ada belajarnya disutingin, kalau ambil bola crossing juga ada belajarnya lah. Kalau positioning itu gimana cara belajar positioning sebetulnya dalam penjaga gawang sendiri? Kalau saya patokannya itu kan di setiap sudut tiang itu kan di depannya kan ada kotak kecil lagi ya. Ya. Ya kadang kalau kita lagi latihan atau main, saya sendiri pribadi saya kasih patokan tuh. Saya kasih tanda si garisnya itu saya kasih tanda tuh. Saya pakai kaki saya gesek-gesek dulu kan jadi ada garis, ada tanda-tanda di tengah juga ada tanda. Jadi kalau bola geser sedikit ke sini saya harus ikut geser ke sini. Jadi kalau orang tendang lurus pasti bolanya kita masih bisa kayak segini nggak terlalu nih kita harus terbang jauh apa gimana masih bisa pakai kaki refleks tangan gitu jadi kalaupun bola bawah ya kalau yang susah ya otomatis kita harus benar-benar maksimal terbangnya gitu jatuhnya. Iya. Jadi ada teknik tersendiri kiper berbeda-beda kan itu prinsip saya nggak tahu kalau prinsip kiper lain. Iya. Tapi kalau ini Bang, balik lagi soal badan, emang hobi gini dari kapan? Saya Hobi fitness kalau mulai fitnessnya aja itu dari 2013 pun udah mulai. Tapi kalau pembentukan benar-benar yang fokus tuh semenjak pas COVID. Oh, isi waktu senggang Gabut, di jadi- COVID. Karena kan COVID kita stop bola kan. Iya. Gak ada kegiatan apa lagi kan. Jadi harus jaga ya. Satu itu, kedua kan orang bilang harus jaga kondisi olahraga juga. Kalau kita sebagai pemain bola kayaknya kalau diem nggak Gelisah ya? Gelisah ya, jadinya pengen gerak apa Iya. ya. Apalagi kiper ya kalau lagi suntuk nggak ini bisa-bisa barang di rumah yang dilempar bukan bola kan. Karena nggak ke lapangan lempar-lempar bola atau tendang bola gitu. Di situ juga saya juga kan jadi brand ambasadornya suplemen. Jadi di situ juga ada sedikit tuntutan untuk gimana sih yang tadinya sahar kurus kering gitu bisa jadi besar gitu, bisa jadi agak berisi ototnya gitu. Di situ kita harus bisa berevolution dalam pembentukan badan. Oh ya udah kita kasih program. Saya pun nanya-nanya ke pelatih gym apa. Gimana caranya ngebesarin? Kamu harus surplus kalori lah, kamu harus latihan bebannya yang agak berat lah. Setelah dijalani mungkin 6 sampai 8 bulan benar sih. Tapi dengan latihan yang benar ya, dengan form yang benar, form itu gerakan yang benar-benar harus benar. Jadi nggak asal kita ngelakuin orang cuma taunya angkat aja, orang taunya tarik aja, tapi gerakannya ada yang benar, nggak yang asal gitu. Jadi situ memang fokus pas COVID itu. Beres sebelum COVID kan badan saya masih ya standar lah. Pas COVID berhenti saya hajar habis-habisan, protein habis-habisan, makan. Pas datang latihan lagi teman-teman pada kaget, kok gede lu? Kok gede lu makan apa lu? Ini Gitu. efek vaksin nih. vaksin gede. 2 kali vaksin langsung besar. langsung belah. Terus berapa bulan? Fokusnya Setahun 3-4 bulan Enggak sampai setahun. pembentukan. Anjir. Itu kan pegel-pegel banget lah ya.
Pegel lah. Pasti. Nyiksa kan, disiksa kan? Nyiksa. Makan juga Makan benar-benar itu saya Fresh ini karbo. enggak ya, karbo tetap masuk, nasi masuk gitu kan. Tapi dibuang lagi ya? Ya, tapi di programnya itu benar-benar saya sarapan pagi itu telur itu bisa 10. Buat Putih protein. telur itu. Tapi kita buatnya itu gimana sih caranya nggak enek. Jadi Pakai kita saus. enggak juga, pakai bumbu ya, kayak kita rebus telur itu nggak sampai matang. Jadi yang penting si kuningnya udah padat. Pas kita kupas itu kuningnya dibuang, putihnya tuh dimasukin ke mangkok. Jadi kayak bubur. Nanti kita kasih cuman pakai lada hitam sama kayak bubur sumsum kaldu gitu. jamur. Ya jadi kayak gitu tuh. Jadi masih kayak bubur bentuknya. Jadi udah 10 baru makan, baru saya pergi nge-gym. Nanti siang makan daging, nanti sore. Nasinya kapan? Nasi itu siang. Jam 2 Tapi malam langsung gitu banyak. Enggak? Jam 2 malam gitu enggak? Enggak. Lapar-lapar tengah malam gitu. Enggak. Oh malam udah enggak berarti? Malam udah enggak. Saya terakhir makan malam jam 8. Oh stop langsung. Stop langsung. Di malam itu boleh nggak makan misalnya kayak buah Boleh. tengah malam? Ya tengah malam juga enggak juga sih. Kalau yang benar itu enggak. Yang orang tuh bilang kalau makan itu maksimal jam 9 itu udah maksimal. Itu pun buah sebenarnya. Kalau makan padat itu harusnya jam 7 udah stop. Wih, saya jam 1 pulang kerja lapar banget makan, pantas perut begini. Nonton ya. Juve makan lagi. Wah, nonton Juve makan. Kan organ dalam juga butuh istirahat. Kadang kan? beli roti. Kayak hati, ginjal juga kan harus istirahat. Oh istirahatnya di malam itu setelah jam 9 ya? Betul. Iya, Wah, coach, ayo coach. ini buah dari Covid ini ada. Ayo kita Gak bisa gue puji banget. jam 7 sampai maksimal jam 8 kita saling chat aja deh. Kayak coach stop makan ya. Coach juga. Gimana itu Mas Susah? Enggak semua sesuai kebutuhan kok. Enggak, ini udah over Iya, udah kebutuhan. over, Udah nggak sehat. Kita sadar diri nggak sehat, cuma kayak anjir lah lapar banget nih pulang kerja nih. Soalnya dulu tiba-tiba pas main di Lodaya sama si Bandung FC, tiba-tiba Sahar datang kan, pakai baju merah ketat, anjing gede banget kata gue ini dari belakang, gede banget badannya. Iya. Gede ngebentuk gitu. Abis ini saya mau ke Om Deddy. Maksudnya saya tantang dia berantem. Sahar. Kita bikin ya turnamen, iya. Sahar versus Deddy. Ya. Sama-sama tinggi ya, sama-sama. Tapi gedean Om Deddy lah badan. Wih, Om Karena Deddy, kan saya kan kerja sebagai pemain bola. Jadi ada batasan, masa sih saya harus besar-besar gitu. Iya. Kan nggak boleh juga. Nggak bisa kayak siapa ya pemain kayak ini. Adama Traore. Oh, itu nggak boleh. Gimana ya? Sebenarnya dia itu pro kontra sebenarnya. Pro kontranya dalam arti ada pelatih yang lu kegedean sehingga Tapi di sprintnya mempengaruhi kinerja fleksibilitas. Dia sprint kencang tapi fleksibilitas dia nggak dapat kan. Fleksibelnya ya. Iya, Fleksibelnya nggak pegang dapat bola kan? ya. Jadi dia cuma punya sprint kencang, bawa bola kencang, orang mau body dia, orang udah kalah duluan. Dia cuma mengandalkan itu gitu. Habis itu lincah-lincahnya Ya, hilang. lincahnya hilang, lincah dalam fleksibilitasnya hilang, tapi dia dalam dribbling, dalam sprint dia masih menang. Karena apa? Yang dia latih itu speed strength ya. Jadi kayak beban berat tapi dengan angkatannya itu yang harus cepat. Eksplosivitasnya yang dia latih. Tapi dia tetap ototnya tetap bakal jadi karena dia main bebannya berat. Tapi yang dia latihnya Eksplosivitas. eksplosivitasnya yang dia latih. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau saya lihat di YouTube-nya dia itu dia benar-benar ngelatih eksplosivitas. Walaupun beban berat. Iya. Oke, pemirsa itulah ulasan mengenai senam pagi di acara Senam Sehat bersama Sahar Ginanja. Tapi Kang Sahar asli Purwakarta? Purwakarta lahir di situ. Sama Eka berarti? Eka di Wanesa. Eka Wanesa? Kalau saya di Purwakarta Kota? Ya. Oh. Saya masih satu kecamatan Sama Pak Deddy? Ya, sama Salim Malaidus. Salim Alaidrus. Salim Purwakarta ya. Kalau Salim Malaidus kan kampung Arab, Iya. dia di Pasar Rebonya. Kalau saya di Purnawarman di Di stadion Purwakarta itu. ada Ya. Pasar Rebo. Ada Pasar Rebo itu di belakangnya itu kan kampung Arab. Oh. Ada kan di situ ada masjid Arab gitu. Jadi memang jamaah Masjid Arab. mah masjid Islam, nggak ada masjid Arab. Iya, tapi komunitasnya itu Arab banyak Oh sih. iya, masjid mah Islam ya. Iya Alaidrus ya. Kalau Alaidrus, Al-Katir ya benar-benar. Iya. Benar.
Itu Torik pun sama tuh. Torik tuh sama saya satu kampung dulu Torik sama satu Purwakarta. SSB. Jadi Torik itu dulu main bola sama saya bareng. Tapi nggak Suratin. bisa ya? Nah setelah dia Al beres. Katiri lebih oke memimpin ya. Iya, jadi pas beres suratin, dia stop, dia sekolah wasit. Karena lebih bisa memimpin aja. Kalau nggak bisa Al-Katiri? main. Iya. Gak bisa pelaksana di lapangan. Lebih ke Oh berarti memimpin. Torik tuh main bolanya bareng Sahar. Sahar tuh di Purwakarta main bola apa SSB dulu? Saya tuh sebenarnya dibilang masuk SSB enggak ya, dibilang enggak masuk ya masuk. Jadi karena rumah itu di belakang stadion, kan di stadion itu ada stadion utama, terus di luar ada lapangan terbuka juga kan. Ya. Kadang suka banyak yang latihan-latihan, saya ngikut aja, enggak yang harus masuk bayar tiap latihan iuran enggak. Jadi datang ikut latihan aja. Lama-lama ke situ lingkupnya, circle-nya ya pada kenal. Udah kiper. Pas umur 7-8 tahun sih nggak kiper. Apa jadi apa? Main biasa aja maksudnya. Ah, ganti-ganti karena ya? seneng ya. Tahu kan sendiri pakai gawang sendal Iya, gitu kan. iya. Jadi main-main Ganti-ganti sendiri. posisi aja. Nah yang pas difokusin kiper itu pas umur udah 10 tahun. Karena tetangga juga kiper juga kan. Kiper terbaik di Purwakarta itu. Jadi ya minta diajarin sama dia. 10 tahun mulai jadi kiper nih Ya, fokus. mulai difokusin SMP, difokusin. Akhirnya pas SMP kelas 3 itu saya SMP kelas 2, kelas 3 saya suratin lah baru masuk 2005. Surat ini Purwakarta berarti. Purwakarta dulu. Hmm. Sampai 2007 baru 2008-nya ke Pelita. Itu siapa yang bawa ke Pelita Jaya? Coach Arjuna Renaldi. Ngelihat waktu Saya disuratin itu. Kan Pelita kan latihan di Purwakarta kan. Jadi Oh dia mau iya, Pelita Purwakarta, match itu benar. 3 hari sebelum match itu dia udah datang ke Purwakarta untuk latihan dulu lapangan apa. Nah di situ dia lihat saya latihan, si Coach Arjuna itu minta ke pelatih saya tuh untuk suruh join kalau Pelita datang ikut latihan sehari 2 hari. Ikut aja gitu Ikut ya? aja, ngebantu-bantu gitu. Jadi kayak kiper magang gitu. Disitulah baru kenal kayak Egi juga baru naik di situ ke Pelita. Egi, Jamul, terus Wah angkatan mudanya iya, Pelita yang itu baru ya. Waktu itu ya. dinaik-naikin Iya, kan iya. gitu kan. Kayak gitu. Oh berarti Egi sama Jajang Mulyana sudah main, Sahar tuh masih Magang. magang di situ disuruh ikut Egi latihan. pun kan baru naik. Baru Iya, naik iya. ke senior Masih itu kan. SMA ya, Pas liga lulus dulu SMA. masih ada liga Jarum. Jisamsu Kopa. ya. Kopa. Kopa iya. Itu kan baru mulai lagi kan Kopa. Iya iya. Akhirnya setelah magang-magang itu kapan ditetapkan sebagai pemain? Ada Pelita dulu U21 kan. Ya. Kompetisi U21 kan. Oh, Di iya, awal ISL 2008 itu. Dia ngelakuin seleksi terbuka se-Indonesia kan. Pertama Pelita aja itu. Nah saya tuh ditelepon Coach Arjuna itu pas saya lagi di Bandung ikut internal Persib. Ikut ke tim? Internal Sasko. Oh Sasko. Sasko. Jadi pas waktu itu ditelepon lah. Pas bentrok ada Piala Persib. Piala Persib itu kayak Persib Selection, Persib U21, Oh, iya, U23 sama Persib Senior. Iya. Saya harusnya masuk ke tim Persib Selection itu dari internal klub kan, yang ada cambutan. Saya nggak ikut, saya ke Pelita seleksi. Dari seleksi itu saya masuk. Ya, dulu itu yang seleksi itu hampir berapa ratus pemain ya. Kiper itu dari 97 apa 98 lah segituan. Yang lolos cuma 4. Di Sawangan itu? Sawangan. Itu siapa aja? Saya kipernya itu Ali Barka, Ali Barka. terus ada Rengga, terus satu Oki. lagi. Bukan itu Medan itu. Ini Sawangan. Terus Rengga bedanya. sama Ridwan Ambon. Muhammad Sabil. Oh, Muhammad Sabil. Sabil sekarang jadi pelatih kiper PSM baru ya. Ah, 4 ini lolos untuk yang ISL Nah, U21. cuman diambil 3 kan. Ah. Yang diambil saya, Rengga sama Ali Barka. Oke. Yang tahun pertama itu. Tahun kedua yang masih bertahan saya. Ali naik ke senior. Tahun pertama itu yang juara kan? Yang juara. Pelita Jaya juara di U21. Bandung kan? Iya. Udah satu. Yang Juara yang final lawan Persita. pemain terbaiknya Dado. Dado. Itu semifinal lawan Persib kan itu rame banget. Iya, semifinal lawan Persib, terus tahun keduanya final sama Persib kan. Iya. Ya, yang Oh itu. tahun kedua masuk final lagi ya? Ya, Final final. Tapi tahun kedua saya cedera lutut, ACL harus operasi jadinya nggak ikut. Dari usia muda udah cedera ACL? Ya, 2009 saya ACL, Itu umur berapa tuh? 19. Bagaimana perasaannya cedera salah satu cedera paling ditakuti pemain bola didapat di usia muda? 19 tahun. Kalau dulu itu sebenarnya kita taunya lutut ya lutut gitu kan, Iya. nggak tahu ACL, nggak tahu hal-hal lain gitu kan. Karena tim medis pun dulu kan masih minim.
yang operasi-operasi ortopedi sport juga kan masih sedikit ya perasaan ya aduh kena lutut jadi kacau balau aja gitu. Aduh masa harus pensiun sih apa gitu. Akhirnya sempat berpikir pensiun? Pernah. Terus juga udah gitu pengobatan tradisional lah pijit karena kan dulu nggak tahu pijit tarik ya. Ya Pijit tarik gitu kan kayak gitu kan jadi nggak tahu. Akhirnya pas dokter tim Pelita tuh dulu gini, Har lu kontrak masih ada 2 bulan nih dia bilang gitu. Udah lu operasi aja karena masih ada asuransi dia bilang itu. Gak apa-apa dok, udah gak usah takut. Dokter bilang gitu, ya udah akhirnya operasi saya di RS Pondok Indah. Berarti lama lagi dong untuk ke kondisi main setahunan Nah lebih. setelah operasi kan kontrak habis tuh. Udah kontrak habis ya kita penyembuhan sendiri. Nggak diperpanjang dulu tuh? Enggak, penyembuhan sendiri apa. Nah, setelah di situ udah sembuh, saya sempat kuliah di LP3I Bandung. Di apa tuh? Cikutra ya. Nah di situ. Kan bentar, kenapa memilih kuliah waktu itu? Kontrak habis. Karena mikir saya udah nggak bisa main bola. Oh. Saya udah sempat di fase itu di awal-awal justru ya. Iya, di awal. Justru Ya, di situ fase saya udahlah nggak usah main bola, udah cedera juga kan. Udah operasi udahlah. Pas main bola, pas kuliah teman-teman aja main futsal gitu kan. Saya masih takut kan. Akhirnya pas di futsal itu saya coba lari sprint, tendang bola, loncat sana, loncat sini. Kok bisa ya? Saya bilang, bisa main bola lagi nih. Akhirnya saya telepon lagi tuh Coach Arjuna. Dia tanya juga, gimana kondisi lu? Udah bisa sih, udah sembuh, udah gini. Oh yaudah lu latihan aja dulu ke Sawangan. Itu sama sekali. Barang apa tuh? Pelita juga? Pelita lagi. Masih ada kan Pelita waktu itu. Itu Pelita udah pindah Kerawang ya. Karawang ya. Udah pindah Kerawang ya. Itu benar-benar nggak punya apa-apa. Biaya apa. Saya sampai pinjam-pinjam ke saudara gitu. Maksudnya untuk stay di Sawangan karena di sana cuma dikasih makan doang kan, untuk biaya hidup lainnya nggak ditanggung karena kan nggak dikontrak. Memang rezeki saya, balik lagi kan ke usia 21, aku masih main di usia 21. Latihan kan sama Pelita U21 juga. Kiper yang awalnya udah ada, dia berantem sama back dicoret. Kipernya yang dicoret? Ya kiper sama back itu dicoret. Dua-duanya ya? Ya jadi slot kiper 01 kan, saya masuk ke situ lagi. Untuk U21? Iya U21 terakhir. Ah. U21 terakhir, baru beres itu baru saya naik senior. Nah, tapi kan dicoret untuk jadi kiper ketiga dong? Apakah? Iya, ya kiper yang dicoret kan kiper pertama tuh. Ya udah Berarti saya masuk aja dulu. Oh, nanti baru dicek siapa yang. Ya gitu. Akhirnya saya pertama di situ jadi nomor 1. Ketika seleksi latihan dan lain-lain ditetapkan menjadi kiper pilihan pertama. Ya, tapi di situ nggak lolos sih tim kita tuh kalah di fase 8 besar apa. Iya karena generasinya udah naik semua ke liga. Iya. Itu generasi juara Pelita yang itu jago-jago semua Mat. Ya itu. Sahar, Ferdinand Alfred Sinaga, Gilang Ginarsa, Egy Melgiansah, semua naik kan? Rizky Nofriansah. Ya. Nah Rizky sama Jajang sama Sapri Umri sama itu kan itu udah senior. Itu kan jadi udah senior, regulasinya itu boleh pakai pemain senior berapa orang gitu. Jadi mereka dipanggil dulu untuk main pas ngebantu final itu dari semifinal. Yang juara. Iya. Iya Jajang juga dari Brasil ya? Apa? Enggak, dia lagi di senior. Oh udah di sini. Itu tim Pelita, pelatihnya Jajang Nurjaman juga. Nurjaman. Jadi boleh pakai senior kan. Jadi diturunin dulu untuk bantu si U21 ini juara. Itu canggih banget. Pas semifinal lawan Persib, Egy lawan Munadi. Wah itu bagus banget. Munadi waktu itu di Bandung lagi paling jago lah. Lagi bagus. Di U21-nya. Dia kan dari Bekasi ya. Jadi Bekasi kalau gak salah. Nah datang ke Bandung jadi pemain terbaik. Lawan Egy pemain terbaiknya Tangerang lah. Tangerang dan Tangsel. Itu top permainan. Tengah-tengah dua-duanya? Hah? Tengah lawan tengah. Kipernya di sana si Dedi Haryanto pernah ke Persipura juga tuh. Di sini Sahar. Wah itu top. 2-1 menang Pelita. Lolos deh ke final juara. Itu yang Persib itu kan? Iya, di finalnya Persita itu kan? Persita, si Deddy Kusnandar, si Dado sekarang jadi pemain terbaik saat itu. Nah yang terakhir itu yang tidak lolos bahkan itu malah peluang justru Sahar untuk naik ke tim utama? Iya, tapi karena nggak lolos ya udah setelah beres ya balik lagi ke Coach Arjuna itu yang narik saya ke atas. Udah kamu naik aja di atas dia bilang. Di atas jadi kiper keempat malah. Wow. Ada siapa Dian Agus? Ada kiper asing. Kan pelatihnya waktu itu asing ngambil kiper.
Pertama asing itu lagi itu Pelita itu. Siapa Sasa Radopik. Norman Kamaruk. sama kayak itu, Kamaruk. sama kayak Kamaruk itu, tinggi gitu kan. Lagian bukan Norman juga. Tapi bukan Norman. Oh, iya. Norman Kamaruk, Sasa polis. Radopik. Oh ini caya-caya ya? Ya, Oh iya. Sasa iya. Radopik, kipernya itu Kadek Wardana. Wardana, Ali Barka saya. Kiper asing ini main blunder terus. Kadek sakit, Ali sakit, saya yang main. Oh jadi main liga itu. Enggak, pre-season dulu tuh turnamen Inter Island. Main lah saya bagus, akhirnya si Sasa ini nggak didaftarin liga, akhirnya yang main ya saya Bang Kadek Ali itu putar-putar aja. Debut lah itu Sahar di Liga Indonesia. Ya, itu berarti 2011 Liga Indonesia Ya, debut. 2011 2011 saya lawan main. apa tuh? Debut pertama itu lawan apa ya? Sebelum kedua lawan Deltras saya kalah. Lawan apa gitu lupa saya main. Itu di Karawang. Di Karawang. Saya main tuh lawan Persidafon. Main lawan dulu ada Persidafon, ada Matchnya di atas 10. 9 kali saya main. 9 kali main. Iya, Lumayan Oke lah untuk, kan, untuk musim pertama. Usia U21 Dan kan. untuk musim pertama kan itu. Ya. Dan untuk orang yang sempat frustasi mau pensiun dan mau kuliah aja 9 itu. kali main sebagai kiper yang awalnya keempat ya bagus banget lah. Terus dari situ kan Pelita kan merger sama Arema. Oke. Ya, saya kan status saya masih digantung nih. Gimana nih? Coach RD ajak saya ke Arema. Terus dia bilang, terserah Sahar mau pilih apa enggak. Terus saya bilang, Pak, kalau saya ke Arema saya mainnya kapan? Karena di situ masih ada almarhum Aka. Oh iya. Bang Kadek juga ke situ. Mega juga ada di situ. Saya mau ditaruh kemana Pak? Saya bilang gitu. Parkir ya. Akhirnya yang datang Nasir ke sana, ke Arema. Oh, Dede Natsir ya. Ya, Dede Natsir. Pak Jajang ke Persib kan. Pemain last call itu saya di Persib. Pemain terakhir yang dipanggil tuh. Pak Jajang yang manggil. Pak Jajang. Karena pernah bareng-bareng di Pelita Jaya Ya, ini. karena nggak ada lagi, akhirnya dia panggil ke Persib. Bergabunglah. Itu pemain terakhir saya yang dipanggil, bayangin. Karena Pelita nggak ada, saya nggak mau ke Arema juga. Karena waktu itu sudah mulai lihat peluang ya untuk bermain ya. Iya, karena ya minimal jangan ketiga atau keempat lah, kedua lah bisa. Gitu. Lah tapi di Persib kan penuh juga. Di Persib kan dulu ada Made datang, Made kan pertama datang juga sama saya. Terus ada Acecep, Ya. ya kan. Terus ada Bagja. Nah, ya mungkin yang namanya pelatih punya strategi sendiri. Jadinya di situ Made sama saya gantian sama Acecep untuk cadangannya. Berapa kali main? Saya 11. Wah lumayan. Oh, Karena 2013. Made waktu 2013 itu Made masih timnas aktif. Terus suka cedera. Di situ saya main. Malah 2014 saya yang juara itu main sekali. Oh yang pas juara justru. Yang juara malah saya main sekali. Main sekali. Tapi menang, saya main away. Saya main away, Made cedera, sakit, saya main away di Barito, menang saya. Nah 2013 berarti itu Sahar pindah ke Persib pertama kalinya. Ya. Kemudian 2014 langsung mendapatkan juara Liga. Ya. Cepet Karena waktu juga. itu memang gak banyak pemain yang dirubah. Cepet juga ya, ISL U21 juara nih. Di usia muda ketika masuk usia senior juara juga. Itu gimana Sahar di titik itu apakah sudah melihat bahwa emang karir saya di sepak bola sih udah fix ini? Kuliah waktu itu bagaimana? Kuliah saya tinggal. Memarah. Teman-teman futsal dilupakan. Saya tinggal. Mereka loh yang bikin percaya diri. Tapi loh. pas saya balik ke Persib itu teman-teman yang kuliah tuh pada ngehubungin. Kumpul lagi lah dia bilang gitu. Ngopi-ngopi lah lagi. Sombong amat ini orang ya. Kita yang bantu dia dari trauma ACL-nya. Itu sampai ada cerita begini. Yang pas saya kuliah itu. Saya kan bilang, Pak saya mau main bola. Saya bilang gitu kan ke dosen itu. Ke guru Dosen, rektor. Kalau ya kayak gitulah, saya nggak ngerti ya, lupa. Habis gitu mau berapa lama? Ya nggak tahu Pak, saya bilang gitu ya. Saya main bola aja dulu. Pas saya udah tampil di TV dia bilang, kenapa nggak bilang kalau main bolanya di
di tim profesional kita bisa kasih keringanan nanti. Kan Pak saya sudah bicara, saya bilang Pak saya yang penting bayar aja, saya bilang gitu. Karena kan kalau LP3I kan punya program dia ngasih pekerjaan nanti setelah lulus kan. Alasannya seperti itu ya, kalau kamu mau kerja sambil kuliah kamu masuknya ke bagian yang Karyawan. kerja karyawan itu, dia bilang gitu, jangan yang reguler dia bilang gitu. Oh ya udah Pak, nggak apa-apa saya bilang. Ayo Pak, saya udah tampil di TV dia langsung nawarin begitu. Nggak jadilah Pak, sudah saya. Saya sudah kuliah di Unpip, Universitas Persib. Unpar. Unpar. Ini juga ada juga lucu-lucunya tuh kayak gitu. Terus di 2014 Ashar musim juara. Juara. Tapi kenapa si angka permainannya berkurang dari 11, kan tadi pertama 9 di Pelita, 11 di sini tinggal 1 nih yang tim ketika juara itu. Gini ya, mungkin kalau menurut saya mungkin kan setiap pelatih punya penilaian. Karena ini benar-benar target dan waktu itu pun sistem liganya dua wilayah. Betul. Jadi benar-benar yang harus diambil 8 besar itu kan. Nah mungkin perhitungannya di situ, takut hilang poin karena waktu itu poinnya masih kejar-kejaran yang lolos ke 8 besar itu. Jadi takutnya mungkin mainin saya jadinya draw atau kalah jadi hilang poinnya. Mungkin ada di situ. Kalau sistemnya liga kayak sekarang kan beda. Karena waktu itu kan 2 wilayah. Dan di final melawan timnya dia nih. Persipura. Nah, gimana tuh Sarfas? Adu penalti melihat. Apakah yakin ketika adu penalti kita akan menang di Persib Bandung? Apa minta ke pelatih saya yang turun dong? Enggak juga. Ya gitu ya, kita sebagai pemain muda ya ada rasa grogi lah kalau main di saat momen-momen seperti itu sih ada pasti. Terbebani lah. Tapi kalau kiper kedua itu ketika adu penalti ya suka kan punya hubungan spesial dengan kiper pertama itu lah. Iya. Artinya kita nggak lihat rivalitas di situ, kita lihat dukung, semangat. support, nah itu waktu itu apa yang dikatakan Mbak Ashar ke Bang Made? Bang Made pernah nanya sama saya. Bang Made maaf ya kalau saya ini ya bocorin, buka sedikit ya. Nah tapi buka aja. Yang ini kalau saya nggak salah ingat, dia bilang, Har gimana ya ngebaca penalti, dia bilang gitu. Bang saya bilang saya masih muda bang, abang nanya sama saya bilang gitu. Ya kalau saya pribadi sih lihat pandangan pertama aja bang, saya bilang gitu. Pas dia ambil bola nih, pandangan pertamanya kemana itu pasti dia tendang ke situ kebanyakan. Tapi kan nggak tahu kan, kalau sekarang kan skill pemain kan di-improve ya. Kayak gitu. Dia pernah nanya seperti itu, cuman saya jawabnya kayak gitu. Diikuti nggak? Sama dia. Dia nanya lagi sama pelatih kiper. Oh, pelatih kiper bilang lihat pandangan kedua. Pelatih kiper udah yakin aja kamu mau loncat kemana aja gitu. Oh pede aja yakin ya. Gitu. Kalau pelatih kiper lebih nyaranin ke situ. Kalau untuk cerita halnya Made nanya ke saya ya saya jawabnya begitu. Dan di Persib juara itu adalah teman-teman Sahar yang waktu itu di Pelita juga ya. Ada kayak Jufrianto, Supardi itu tim Pelita waktu. Iya, pernah. Termasuk Pak Jajang pelatihnya. Kalau Bang Firman enggak, saya masuk senior, Bang Firman pindah ke Persija. Yang ada di situ ya Supardi, Bang Pardi, Rahman, Abdurrahman, terus ada Jupe, M Ridwan, Jupe, Ferdinand, Sahar. Ferdinand ya. Itu paket Pelita. Pelita. Kalau Ferdinand kan dari saya U21 itu yang saya tahu dia masih belum jadi apa-apa, saya tahu. Tapi itu dulunya bengal gak dia? Waktu belum jadi apa-apanya? Iyalah, semua pasti mengalami fase itu. Saya pun waktu muda ya bengal. Sebengal apa dulu? Enggak, ya bengal masih normal lah ya. Iya, bengal. Ada bengal ya normal ya. Tapi Sahar pernah ngobrol gak sih sama tim Pelita generasi itu? Kayak ke Ferdinand, kayak ke tim-tim yang waktu itu bahwa kita bakal jadi pemain bagus nih di masa depan. Ada mimpi-mimpi yang terucap gak sih dulu? Enggak sih ya, cuman pelatih aja sih yang bilang kalian tuh di sini momennya, dia bilang. Jadi kalian mau jadi apa di sini momennya. Kalau kalian bisa berprestasi di sini, ini jembatan kalian untuk menuju ke profesional, dia bilang. Karena kan U21 belum profesional. Oh iya belum. Ya ibaratin kayak Liga 2 lah. Dalam hal statusnya. Iya. Habis itu juga kemudian juara bersama Kukar. Wah ini fase juara terus juara nih dari 2014 juara sama Persib ISL 2015 Piala Presiden. Ya. Saya nggak main itu. 2015 saya nggak main. Pelatih ingin ngorbitin Deden. Untuk dimulainya dari tahun itu.
Di mana nih? Di Persib itu. Oh iya, makanya habis saya itu kan nggak cabut. pernah main, habis itu cabut. Oke. Itu cabut. Mitra Kukar. Mitra Kukar. Mitra Kukar langsung juara. Mitra Kukar alhamdulillah juara walaupun ya ada proses-proses yang aduh juara nih, tapi main ya menang, draw, kalah, menang gitu. Enggak yang menang terus enggak juga sih. Itu piala apa ya? Mitra Kukar juaranya piala Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Iya kayak Presiden Cup kan waktu itu. Iya, Ya Jenderal beres Sudirman. presiden ada Piala Jenderal Sudirman. Itu Mitra Kukar gue baru lihat pemain asingnya top banget. Bagus. Patrick Dos Santos, Patrick Cruz. Wah itu top itu. Patrick, Rodrigo sama Arturo Cunha. Ya. Cunha. Belakang Sahar. Mm-mm. Michael Orah. Orah kiri, Itu gimana kanan pas Gamal. Nah, kanan Gamal. Itu gimana pas Sahar juara di Mitra Kukar? Itu apakah cukup pembuktian? Nah, lihat nih. Ya sebagai pemain pasti ada sisi ingin membuktikan ya. Ya. Kalau kita itu bisa, kalau kita itu nggak Layak lah dapat jelek tempat gitu loh ya. pertama. Cuman kan setiap pelatih mempunyai penilaian sendiri. Ya kita harus menerima itulah sebagai pemain. Ini buat pemain lain ya, jangan sampai kalian nggak main terus kalian berpikir oh saya jelek apa. Enggak. Itu setiap pelatih mempunyai penilaian sendiri-sendiri sih. Oh iya, di Kukar 2000 itu kiper utama ya? Pertama Kiper utama tuh. selama turnamen Cadangannya itu. siapa? Rifki Mokonopit. Oh, Rifki. Iya. Kiper top semua nih. Iya, kiper di situ. Saya alhamdulillah selama berkarir bola ya sama kiper-kiper yang memang punya nama. Alhamdulillahnya situ. Kalau saya di Persib sama Bang Made ya kita ambil sisi positifnya, ngambil ilmunya dari situ. Nanti pindah ke sini, ke sana sama-sama. Kalau yang seumuran ya kita sharing. Dari Kukar abis satu TSC kan? musim. TSC. Iya. TSC Kukar masih. Habis Kukar saya ke Barito. Wah, musim berikutnya langsung Ya, satu musim aja. 2017 tuh saya ke 17 Barito. Barito dulu ya. Pelatih Coach Jackson. Oh, Coach Jackson yang Ya. ambil. Saya setahun aja di Barito terus pindah ke Makassar. Makassar cuma 6 bulanan lah satu musim itu. 1,5 musim ya. Setengah musim. Pindah ke Persija. Juara lagi. Dan di Persija itu juara. Juara. Dan PSM-nya juara 2. Oh, 6 bulan awalnya di PSM. PSM putaran pertama itu. Putaran kedua pindah ke Pindah Persija. ke Persija. Putaran pertama itu di PSM kiper kedua ya? Enggak bisa kebaca itu di situ. Kedua Kiper pertama waktu itu kiper yang sering main siapa? Rifki lagi. Oh, bareng waktu itu di PSM. Habis itu pindah di Persija bareng Andri Tani. Iya. Ini kan kiper-kiper top lah istilahnya. Iya, Kita pernah kerja sama kiper-kiper top. Di Persija juara lagi Liga. Persija juara Liga lagi. Sahar 2 bintang nih berarti nih selama karir di Liga. Ya nih liganya, langsung. Iya. Liganya. Gimana akhirnya bisa juara? Ini agak unik juga nih. Sahar bisa juara di Persib Bandung dan juara di Persija Jakarta. Ya kan nggak ada yang tahu ya ke depan saya juara di mana nggak tahu ya. Ya bisa kebilang unik aja sih. Karir jadinya kita punya perjalanan hidup unik yang dimana Persija sama Persib itu. Yang satu Persib ya orang Sunda pasti pengen ngebela tim Persib lah. Dalam hatinya semua pasti kan. Kalau Persija kita kan nggak tahu. Saya pun nggak tahu saya bisa jadi main di Persija, saya nggak tahu ya. Di situ juga akhirnya juara juga yang nggak apa-apa lah. Hitung-hitung itu rezeki. Simpen di CV itu ya 2 klub besar lah istilahnya bisa menjuara itu. Bersama Andri Tani kan dari timnas juga pernah bareng nih sama Andri Tani. Ya dari SEA Games saya bareng Andri Tani. Akhirnya bahu-membahu di Persija, membawa Persija juara. Itu gimana komunikasi dengan Andri Tani? Ya saling support aja, cuman kalau dalam hal bercanda ya ceng-cengan aja, saling ejek-ejekan aja gitu. Kayak gitu, tapi selebihnya kita teman biasa. Di Persija main berapa kali ya waktu itu? Sempat masuk ganti Andri Tani kan waktu itu. Ada Andri Tani kenapa gitu? 10 apa 11 lupa saya. Pokoknya segituan lah. Oh cukup banyak juga ya di Jakarta. Dulu Putaran Andri kedua Tani itu. cedera kan? Cedera. Oh, Aku iya. ingat pertandingannya. Cedera dia mukanya. Cedera, Kang Sahar masuk akhirnya cedera besoknya gak main lagi. Itu akhirnya Terus timnas, Kang saya Sahar main terus tuh. gitu. Iya benar ya. Aku ingat tuh match itu Andri Tani kenapa gitu. Pokoknya intinya masuk di menit. Pas saya datang putaran kedua itu kan langsung main tuh lawan Bayangkara. Di situ saya ya alhamdulillah Ini bagus. main masuk ya? Ya langsung saya main putaran Enggak kedua. maksudnya gantiin Andri Tani di menit berapa gitu? Enggak, langsung main di awal karena di Tani nggak ada kan. Timnas apa sakit gitu. Oh iya, yang ada sempat masuk itu musim kedua ya? Musim kedua.
Yang dia cedera di tengah-tengah terus abang jadi man of the match. Itu lawan Borneo kalau nggak salah. Iya, Yang pokoknya mereka serang terus ya, tuh. dia nonjok bola Andritan itu. Tapi kena kepala, sininya patah aja. Oh iya, itu musim kedua ya. Yang kedua. Iya itu tuh, habis itu di blok banyak bola tuh. Iya. Pum. Itu malah bagus banget. Sahar 88 tuh gue inget pakai. Lagi bagus saja. Karena orang kan bilang saya kiper jelek sebenarnya. Lagi Siapa? bagus saja. Siapa yang ngomong? Kan udah dibuktikan juara. Nah terus kemudian abis itu cedera. Di Itu- 2019 kan? Siapa? Abang, cederanya 2000 Saya berapa? cedera 2021. Akhirnya di Dewa tuh. Dewa. Bantu Dewa naik ke Liga Ya, 1. tapi saya cuma satu putaran karena udah cedera. Iya. Itu cedera ketika apa? Kita match lawan Perserang apa lawan apa gitu ya. Pertandingan saya kedua itu. Itu lagi ngapain Kang bisa? Lagi kena? main. Terus loncat. Nggak loncat, jadi bola itu dia syuting jarak jauh. Saya larinya ke sebelah sini, kan kalau kiper kan lari nyerong ya. Bolanya pindah ke sini, pas saya pindah kaki injak ke sebelah sini yang kanan kayak ada keputar sedikit gitu. Krek. Akhirnya pas di MRI meniskusnya udah kena. Akhirnya operasi. Meniskus. Kalau yang waktu muda ACL. ACL. Ya. Kakinya sama kanan Sama. semua. Di kaki kanan lagi sama. kenanya. Tapi sekarang setelah itu perawatan Ya penguatan, perawatan ya masih. Kalau sakit pastilah. sekarang masih? Saya bilang aja ya di sini yang namanya udah kena meniskus di mana-mana pasti sakit. Berarti harus disupport terus ya? Ya tapi karena saya sering penguatan jadi kebantu di situ. Oh. Jadi saya nggak pernah skip buat penguatan. Penguatannya tuh ya. Ya penguatan. Seminggu saya 3 kali harus penguatan. Mau nggak mau. Terus dari situ ketika pemulihan cedera, akhirnya klub-klub masih ada yang telepon untuk menghubungi Sahar buat memakai jasanya Sahar. Waktu itu pas udah saya fase sembuh, udah mulai main bola fun football gitu kan. Kep Hamka yang datengin saya buat masukin saya ke Borneo. Akhirnya saya ke Borneo kan yang pas beres dari Dewa itu. Oh, itu Borneo dulu, Iya, Kep Borneo Hamka. Dari Ya saya pun berterima kasih sebenarnya sama Borneo bisa menampung saya gitu dalam fase yang baru sembuh cedera gitu. berarti Borneo sama Nadeo. Enggak, sama Angga Nade saya keluar sama Nadeo Angga. masuk. Oh, Angga Saputro. enggak iya ya. Sekarang statusnya di mana, Bang? Di Kalteng. Liga 2. Liga 2. Yang kemarin lawan Persipura. Betul. Imbang 1-1. Tuh, nanti kita pergi ke Papua ini. Kalah. Ah, nggak bisa. Jangan kalah, kita harus punya mental berjuang dulu. Dutra coy. Iya. Dutra sama yang nganterin siapa ke sini William Korea. Ya, Oh, William. yang Dia nganter siapa ke sini waktu itu ya? Osas. Osas, nganter Osas. apa Osas ya? Iya ke sini. Iya. William Korea. Itu. Ya. Itu tapi sebelum Kalteng kemarin kan sempat ini Persib. ada di Persib tuh ada di latihan di Itu Jogja. panjang sebenarnya ceritanya. Kalau mau saya buka tuh panjang ceritanya. Intinya gini. Pelatih kiper mau saya ke sana. Ya kan? Karena pelatih kiper sudah izin sama Luis Milla. Akhirnya kata Luis Milla datengin aja dulu kita lihat. Tapi di sisi lain di situ saya udah negosiasi harga dan udah deal. Akhirnya saya disuruh terbang ke Jogja untuk latihan. Gitu. Pas latihan? Setelah itu jalan normal semua nggak ada masalah. Tahu-tahu hari Jumat pagi saya dipanggil nggak jadi. Alasannya nggak tahu. Alasannya nggak tahu. Alasannya Luis Milla nggak mau tambah kiper. Padahal di awalnya dia bilang pelatih kiper bilang kalau kiper gimana Coach Luis Pasos. Katanya gitu. Tapi tiba-tiba nggak jadi. Berarti hampir comeback nih ya. Hampir comeback. Sebenarnya nggak jadi masalah harga saya pun nggak mempermasalahkan. Yang penting saya bisa balik ke Persib, bisa apa ya Support pulang tim juga lah. ya support tim, pulang juga nggak jauh Jakarta Bandung gitu nggak jauh. Cuman ya rezekinya nggak jadi ya. Mungkin rezekinya di Kalteng ya. Kalteng. Kita Kenapa nggak ke Persipura? Nggak ada yang telepon. Nah nggak ada yang telepon. Persipura Deddy Sulaiman always bro. Itu Deddy Sulaiman Deddy aja udah- last call itu udah- dia pergi. Dia masih ya sekarang ya? Masih, Udah ya? masih. Tapi kemarin nggak masuk line up. Enggak dia Kan ada kiper Papua karena itu yang baru. Menurut saya 2 kali pertandingan dia ada gol yang nggak maksimal dia
bendung jadinya mungkin pelatih punya pemikiran buat dia cadangan mungkin ya. Yang saya lihat cuplikan golnya. Iya. Kiper abadinya Persipura tuh. Iya. Kiper Dia abadi. dari zamannya dia Sama cadangannya Yu. iya, cadangan Dari cadangannya Papayo. Sampai jadi inti, sampai balik lagi cadangan tetap di situ. Di karir timnas berarti Sahar pernah SEA Games. SEA Games pernah, tapi karena saya kiper ketiga kan. Dulu kan SEA Games Megan Ritandi. Jadi kiper yang ketiga sebenarnya nggak terlalu dibutuhin. Gitu. Cuman dia bilang pelatih kalau dari 2 kiper ini ada yang cedera kamu standby siap Waiting nanti list kita panggil dia bilang gitu. Nah di Kalteng ini sampai kapan Bang? Liga 2 ini aja. 1 musim ini? Ya. Liga 2 juga pendek juga, 6 bulan ya? Pendek. 6 bulan doang 6 itu. bulan. Iya. Dulu itu katanya pernah sama Johnny Van Bukering. Di Pelita. Dulu pas programnya Pelita naturalisasi banyak. Iya, Ruben Ruben apa? Warna Baran. Warna Baran. Karena ada 2, Ruben Warna Baran sama Ruben Sanadi. Sanadi. Sempat di situ juga iya. Yang mana yang bengal? Ruben yang mana yang bengal? Nggak ada, dua-duanya baik. Sanadi. Saya kenal dia sih, dia baik. Dia. Saya kecewa dong dia. Apa kenapa? Melangkahi kontrak. Yang mana? Saya agennya dia nego sama PSBS tanpa melalui saya. Iya. Kacau itu orang tuh. Kapten coy, PSBS ya. Kacau. Promosi. Nego dulu kalau Makanya ya, saya pernah main nih sama mereka gitu. Di saat usia muda gitu. sama palang pintu Victor lagi. Walaupun posisi tim ya nggak bagus sebenarnya. Bukan kondisi tim, maksudnya posisi di liganya kan Pelita kan nggak di top 5 gitu. Tapi bangga gitu pernah ada di situ. Van Bukering tuh bagus gak sih? Bagus. Hah? Bagus. Dia saya waktu di Borneo bilang sama coach Peter Hustra tuh dia bilang cuman ada 2 apa 3 pemain yang dia bilang bagus striker itu di Belanda. Van Persie, dia sama satu lagi saya lupa. Yang dia anggap bagus. Van Bukering juga. Striker ya? Iya, Van Bukering. Cuman Van Bukering itu dia nggak bisa jaga pola hidup. Makan malam, nyemil apa. Jadi profesionalitas di situnya dia nggak bisa jaga. Tapi kalau secara ketajaman bagus. Oh, bagus. Itu syuting kencang. Safi Sali lewat. Oh iya. Lewat. Itu syutingan kencang. Gak ada kiper bisa blok di atas. Syutingnya itu. Karena kalau kita cuma ngelihat waktu 2012 aja ya, pas sebelum AFF uji coba, terus setelah itu pas AFF main udah kita nggak pernah lihat lagi Van Badannya Bukering. udah mulai gemuk di situ. Pas di Belandanya nggak gemuk. Karena dijaga, pas di sini udah bodo amat ya mungkin ya. Kayak ngerasa ya ini liga apa nih gitu mungkin ya. Akhirnya makan malam. Makan malam, nasi goreng. Indonesia kan terkenal nasi goreng. Enak lagi. Dan tipikal badannya kan cepat banget. Cepat Sama kayak gitu. Sama kayak saya juga. Iya. Makan Basah ya basah. disebut ya. Saya kalau nggak jaga makan cepat gemuk. Iya. Seminggu aja nggak olahraga gemuk saya. Makan terus malam apa. Terus ini Bang Sahar, kiper sekarang kan kayaknya tuntutannya agak capek ya. Maksudnya harus bisa build up, ada atribut-atribut lagi baru yang harus ikut dalam permainan. Betul. Lah. Itu yang membuat ya, Onana juga jadi sering blunder karena ya mungkin awalnya tugasnya nangkep aja gitu. Sekarang jadi harus set up. Gimana Sahar adaptasi terhadap sepak bola modern yang mengharuskan hal-hal itu dipunyai oleh seorang kiper? Itu sebenarnya jadi pro kontrak sama kiper ya. Pro kontra sama kiper tuh gini. Yang utama yang harus kita kerjakan itu apa? Jaga gawang kah? Apa kontribusi passingnya? Jadi ada 2 pro kontra. Kalau kamu nggak bisa melakukan hal satu, kamu lakukan hal satu lagi. Yang benar harus 100%. Jangan sampai jadi kebagi 2. 50% di sini, 50% di sini. Tanggung ya? Ya, karena banyak kan kiper yang sering main build up dan jadi sweeper itu kebanyakan banyak blunder. Bener nggak? Iya. Iya, resikonya. Sekarang kayak kiper-kiper modern sekarang kayak Onana. Iya. Sekelas kiper luar pun Alisson, Neuer, dia yang melakukan hal-hal itu banyak blundernya.
Iya. Walaupun kalau di 100%-nya dia melakukan hal itu sukses, ya dia jadi penyelamat. Tapi di saat blundernya itu akan menjadi nama kiper itu jelek sebenarnya. Jadi kemarin pas saya ngobrol sama Luis Pasos, pelatih kiper Persib itu, dia bilang, kalau kamu memang tidak bisa melakukan hal ini, tugas utama kamu yang penting jaga gawang, dia bilang gitu. Daripada ambil resiko. Daripada kamu ambil resiko, nanti pun kita juga yang akan disalahkan. Apa? Pelatih kiper juga akan disalahkan. Kenapa kiper kamu melakukan hal itu? Jadi lebih baik fokus kepada tugas utama kamu yang bisa jaga tugas utamanya apa. Tapi Sahar juga sudah mulai belajar distribusi. Sudah, tapi tidak akan terlalu maksimal seperti yang memang ya, karena tidak dari modern. SSB. Betul. Tidak dari dulu banget gitu. Ada yang bisa merubah cepat, ada yang harus dia pelan-pelan karena ya intinya gini. Kiper itu akan berpikiran sesuai dengan yang awal. Lebih baik cari aman daripada kamu cari mati. Iya. Benar kan? Cari mati itu sekarang tahu sendiri dong. Main live, netizen kenceng. Mental-mental gak kuat, diserang sedikit, ciut. Besok aduh, takut lagi salah nih. Besok gitu. Akhirnya blunder lagi. Ya, bener sih. Ya, kita bisa lihat kan di Liga 1 berapa kiper sekarang yang melakukan hal itu, ada juga yang blunder. Iya. Akhirnya diserang-serang juga sama supporter sendiri. Iya. Sebenarnya yang menghancurkan karir sepak bola itu di sisi lain ya netizen kita juga. Benar, jujur. Ayo. Asnawi udah marah-marah tuh. Udah gak masuk line up karena akumulasi lah. Malah netizen marah-marah klub. Karena nggak lain Kayak gitu. ya. Iya. Ada sistem support bagus, netizen ada yang menjatuhkan juga. Ada yang norak, iya. Betul. Dikontrol ya teman-teman ya. Oke, kalau begitu kita mau menyuruh Kang Sahar untuk menyusun Ultimate Team. Yaitu kita akan, saya rubah sedikit. Apa bebas? Ya, Atur, apa? Kita mau suruh Kang Sahar untuk menyusun 11 pemain bola. Tetapi versi kiper. Seluruhnya kiper, 11 orang ini kiper. 11 kiper terbaik. Oke. Menurut Kang Sahar Ginanjar. Kiper semua nih ya? Kiper semua, mau gabung Eropa, Indonesia dulu, sekarang. Boleh. Terserah. 11 kiper dalam formasi sepak bola. Ya. Siap. Oke. Udah nyusun ya? Belum sih. Belum nyusun ya? Aman. Maksudnya udah nyusun yang ini. Oke. Oke, langsung ya. Nah, di posisi menjaga Di gawang. posisi ini the best all the best goalkeeper siapa? Dari semua ya. Dari semua Eropa manapun, seluruh dunia. Saya pegang Ter Stegen. Ter Stegen. Bosco Deta. Ter Stegen. Oke, di bek kanan. Kiper kanan. Ya, kiper kanan. Kiper kanan. Kiper kanan saya pegang Jan Oblak. Jan Oblak. Ini Atletico. bagus Iya, ini. ini bagus ini kalau dia. Kiper kiri. Nah kan pengetahuan kipernya bagus kan? Bagus ya. Pegang kaki kiri sih. Nah, dipilih kaki kiri. Oh Nana kan kaki kiri? Enggak. Bukan. Bukan. Kaki kiri kiper. Oh, saya kiper lokal aja kiri. Joy Sorongan. Joy Sorongan. Ayah dari seorang ini ya, Joy Sorongan. pemain game. Pelatih kiper Biak. Iya. Sekarang. Pelatih kiper biang ya. Persita. Center Kukar. back. Saya pilih Neuer. Manuel Neuer. Satu lagi temennya Center Neuer. back Onana aja. Oh Nana. Berarti kakaknya Nana. Nana Onana. Nana Onana. Persikat. Oke, itu saya pegang. Tadi siapa ya saya? Kiper yang kira-kira bisa main gelandang. Main gelandang Ferry Rotinsulu. Ferry Rotinsulu. Ferry Rotinsulu. Ya gitu-gitu kakinya bagus. Iya. Oh iya ya. Dia kiper jadul tapi yang main kakinya bagus dia. Bisa setup. Ya, Footwork bagus ya. sama Kiper. Mendy. Kipernya ini ya, Chelsea. Ya. Mendy. Nah, di gelandang serang. Alisson. Alisson. Sayap kanan. Kanan saya pegang siapa ya? Saya sendiri lah. Oke, Ginanjar. Sahar Ginanjar. Karena kalau fan football main di Main ini di ya. wing. Sayap Itu kiri.
Edison. Edison. Kiper Man City. Oh, Ederson. Ederson. Nah, penyerang. Penyerangnya saya pilih kiper Brazil siapa? Dida. Bukan, yang dulu. Tafarel, Julio Cesar, Golin. Oh, Caballero. Chilavert. Chilavert bukan. Itu para Aduh. Kan lupa namanya Ada di kan. otak. Nomor 12. Di Liga Brazil suka nyetak tendangan bebas. Iya, yang kapten. Ini botak ini Sao Paulo. Iya, Sao Paulo. Iya, botak sedikit. Aduh ya Allah, sabar ya. Saya Itu kiper. Kiper tendangan bebas Brasil. Mana? Rodrigo Ceni. Rogerio Ceni. Udah Ceni. Ceni. Nah, satu orang super sub. Satu cadangan. Satu cadangan. Satu cadangannya saya pegang kipernya MU yang bapaknya itu Peter Schmeichel. Great Dan. Nah, nggak bisa dia nulis Michael. Nah itu Peter Schmeichel. SCH Michael. Manajernya saya Ini pilih. Schmeichel bapak atau anak? Bapak Peter. Bapak. Peter. Berarti Peter tulis. Kalau Casper ini ya. Schmeichel bapak. Woi, bangsat. Orang suruh tulis maksudnya cuma tanya kalau bapak ya Peter. Lah Anda malah masa ditulis bapak. Manajernya Edwin van der Sar. Oh. Edwin van der Sar. Kaptennya dari semua ini siapa? Kaptennya saya pilih kiper Scorpion. Higuita. Kapten yang main di sini, yang 11 orang ini. Dari 11 orang ini kaptennya siapa? Oh, kapten di situ. Iya. Saya pilih Seni lah. Seni. Ngomong-ngomong Higuita, kenapa Sahar gak pernah main pakai gaya Higuita kalau lagi? Mati kita diserang netizen. Di Indonesia kalau udah pakai Higuita gimana menurut lu? Gak bisa lah. Gak bisa bos. Mati kita diserang netizen nanti. Kenapa kalau kiper, kalau main fun football gak mau jadi kiper? Bosen di gawang terus. Betul, namanya fun football diserang paling nendangnya juga nggak kenceng-kenceng, lebih baik namanya kita yang nendang ya. Iya. Iya. Oke, inilah dia ultimate team dari Sahar Ginanjar. Wes, mantap. Kita juga sudah kasih tahu ke Sobat Sporty bahwa Bang Sahar Ginanjar akan datang ke sini dan ini ada beberapa pertanyaan untuk Bang Sahar. Yang pertama dari Teddy, Instagram Teddy Wack. Bang Sahar, ada niatan jadi pelatih kiper kayak Blimade? Enggak. Dan komentarnya mengenai beberapa klub yang sudah menggunakan jasa kiper asing bagaimana, Bang? Nuhun. Oke. Kalau jadi pelatih itu ada enggak ya kalau saya ya. Karena kita kayak basicnya balik ke nol lagi. Ngerti nggak? Yeah. Kita main bola dari nol untuk mendapatkan penghasilan yang bagus. Tapi kita balik lagi ke pelatih dari nol lagi. Nah itu yang faktor yang saya kadang mau nggak mau. Yang kedua juga kalau mungkin si klub tersebut ada klub yang menawarkan kamu mau jadi pelatih kita biayai bla bla bla, ya saya mau. Kursusnya. Kalau ada yang kursusnya gitu, saya mau, ya. Kalau yang begitu. Sebagai bentuk kayak penghargaan. Oke. Tapi kalau kayak ikut kursus lisensian lagi gitu mau berarti Sahar? Masih dipikirkan. Karena itu cuma lumayan ini juga ya, melelahkan juga ya, effort ya. Iya. Oke. Untuk ini klub yang sudah menggunakan jasa kiper asing. Ini pernah saya bahas sebenarnya. Yang saya pernah nulis di story saya. Tapi saya diserang sama netizen. Dalam arti gini. Bilang aja gak mau bersaing bla bla bla. Bukan begitu. Kita sebagai bentuk support sesama kiper yang udah main di mana-mana. Rasanya kalau datengin kiper asing itu bagi saya rugi klub ngambil kiper asing gitu loh. Karena kiper di kita pun masih berkualitas banyak menurut saya. Tinggal apa paling dikuatkan backnya, dibaguskan striker penyerangnya. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau effortnya buat klub bagus, feedbacknya buat menghasilkan uang ya it's okay, nggak jadi masalah. Tapi kalau buat secara permainan menurut saya kasihan kiper-kiper kita yang punya kualitas. Oke. Gitu loh. Siap. Berikutnya dari Emreza. Sepertinya Azhar adalah pemain pertama yang saat ini bisa juara dalam keadaannya bersama Persib dan Persija. Bagaimana perasaan Azhar jadi pemain yang bisa juara ESL dan Piala Presiden bersama Persib 2014, juara Liga 1 bersama Persija. Ada kesan atau momen spesial kah di kedua klub? Momen spesial apa di Persija maupun Persib?
format liganya beda. Kalau di Persib itu turnamen. Kayak turnamen ya, maksudnya dua wilayah. Kalau di Persija benar liganya, maksudnya kompetisi penuhnya gitu loh. Itu aja sih. Ada momen spesial nggak di kedua tim di Bandung dan di Pasti semua ada ya. Cuman kalau di Bandung ya momen spesialnya di saat kita juara kebersamaan muncul, terus juga Pak Umuh juga orangnya menganggap kita itu anak-anaknya, jadi pemain itu nggak mau sebenarnya bubar waktu itu pemain yang itu. Jadi kita ngerasa pemain ini ngerasa dibutuhin. Ngerasa dihargain sebagai pemain yang enggak cuman ya udah lu habis kontrak udah selesai kita buang aja tendang, enggak. Kalau dulu pas zaman saya di Persib enggak seperti itu. Kebersamaan berarti. Ya. Kalau di Persija momen spesialnya apa? Momen spesialnya ya mungkin yang juara itu momen spesial bagi saya, karir saya ya masuk juga gitu kan. Bisa juga jadi bercerita ke anak istri ini loh, nanti anak saya nih bapak begini gitu. Ya hal seperti itu, momen spesialnya nggak ada lah, nggak lebih sama aja semua ya, kita euforia bareng-bareng. Momen spesialnya itu aja yang kita dua tim Persija Persib, momen spesialnya ya kita pawai. Oh pawai, iya. Iya, kita di Bandung ngelilingin Bandung. Nih kalau di Persija ini aja jalan protokol yang apa tuh Bundaran HI sana, panjang jalan itu, itu benar-benar gila, lautan orang itu. Saya lihat. Dan itu ketika final, itu kenapa Sahar nancepin tiang ke tengah-tengah itu, garis tengah? Yang front line ya? Karena itu gak ada bolong ya sih, bawa bendera gede banget. Itu apa sih? Dirusakin lapangan. Yang mana? Di Persib apa Persija? Di Jakabaring pas final. Oh itu saya kasih bendera kan sama supporter kan, kibarin. Bawa ke tengah, saya tancapin di situ. Nancep enggak? Enggak. Enggak. Gitu. Kalau dilubangin rusakin lapangan dong, kasihan Pemda Palembang. Pemda Bandung. Ada dari Higi Nugras Jati. Pernah frustasi karena selalu jadi kiper cadangan enggak? Momen itu ada. Pernah. Momen itu ada karena kita ngerasa bosen terus ya, nggak pernah main gitu. Jenuh ya? Jenuh lah pasti. Kita manusiawi lah, semua pemain pasti mau main kan. Tujuan latihan apa? Mau main kan. Tapi di saat kita kayak cadangan, apalagi nggak pernah pakaian, diam di tribun, itu frustasi sekali itu. Buat apa saya kesini? Saya pikir kalau nggak pakaian, kalau nggak dipakai di tim ini buat apa? Gitu. Karena kita berpikiran seperti itu ya, frustasi pernah ya. Tapi ya balik lagi, kalau ya udahlah kita kerja kok, niat ibadah buat anak istri, ya udah jalanin dulu aja. Tapi kita prepare, kita latihan aja. Kita nggak tahu besok kita main di mana, tahu kita jadi inti, kita nggak ada yang tahu. Gitu. Oke. Berikutnya dari Tete Lapta Yosua, menurut Mas Sahar, apakah ada perbedaan tendangan pemain lokal dan pemain asing? Sesuai kualitas pemain kalau menurut saya. Pemain lokal juga ada yang kenceng-kenceng banget. Ada, pemain lokal ada yang berkualitas tendangannya. Pemain asing juga yang asingnya main jelek ya nggak berkualitas juga. Cuman kalau yang benar-benar dia punya kualitas tendangan, sentuhan ke bolanya pasti beda. Berarti tergantung ya masa ototnya. Tergantung pembinaannya juga dari dulu waktu kecilnya dia ajarin apa seperti apa. Soalnya ngelihat Sergio Van Dijk itu nendang pelan pun bolanya kencang banget. Ya itu kan karena saya bilang sebesar itu lihat pahanya. Satu otot, kedua teknik kualitasnya juga. Iya, kualitas tahu penempatan bola di mana gitu, kaki mana ya. Kita semua tumpuan ini juga kuat dia. Kita semua punya tenaga, tapi kalau nggak dibarengin sama teknik yang bagus kan nggak mungkin bola bisa jauh. Van Dijk itu ya kayak Letoy, coach. Sergio, ya? Iya, tapi kalau lihat kakinya ya, fokus ke kakinya, tumpuan dia tuh cengkramannya kuda-kuda bagus banget itu. Maksudnya kayak badannya ayun, kakinya nih stay. Itu saya pas di Persib itu, saya bilang itu striker paling bagus. Baru dateng kan, main udah berapa gol? Iya dia musim pertama 21. Shooting punya. Iya, sayang di timnas. Jumping juga kayak nggak tinggi-tinggi banget ya. Iya, waktunya pendek ya. Itu balik lagi. Kalau suka kan Sar selalu ini ya, entah itu game latihan atau game di pertandingan. Tendangan yang menurut Sar beberapa pemain yang tendangannya kencang itu siapa aja? Kalau yang pernah sama klub ya, sama saya ya, Van Dijk kenceng, Safi Salih kenceng, terus Johnny Van Beekering kenceng, siapa lagi ya,
Persija. Kalau yang nggak kenceng tapi matikan dulu di Barito pernah yang pemain Brazil. Douglas. Bukan, yang pemain Brazil yang dia sebentar aja dia keluar lagi ke Liga Thailand tuh yang bengal tuh, bandel banget tuh pemain. Aduh, oh iya. Yang tatoan. Dia main berapa kali doang di Barito langsung pergi lagi. Aduh, namanya Matias. Iya. Itu nggak bisa, kita gerak kemana dia taruh bola kemana. Oh, dia Pintar penempatan. Heading pun kiper kayak dia udah kayak ngeliat kiper, gerak sedikit kaki ngangkat sedikit sini kasih ke sana. Udah benar-benar matiin kiper. Hitungan detik berarti dia. Iya. Pinter dia. Cepat ya. Terus kalau di Mitra ya Patrick Roach itu Oke itu tenang. oke. Bukan tendangannya oke tapi matiin kiper. Benar-benar kasih pojok benar gitu loh. Yang benar titik-titik kiper nggak bisa ambil dia bisa ambil. Oke. Berikutnya nih dari Pogis. Menurut Sar siapa yang pantas jadi kiper nomor 1 timnas di Piala Asia nanti? Sekarang ada Nadeo, ada Hernando. Ada juga itu Nadeo, Hernando, siapa lagi satu ya? Itu biasanya ganti-ganti tuh. Iya. Kalau dari semua deh, gak usah yang ada sekarang. saya sih masih pegang Nadeo lah. Nadeo ya. Yang penting jangan overconfident aja. Oke. Itu aja. Sama komunikasi. Kiper itu mati di saat overconfident, jangan salah. Dia itu bisa jadi bumerang kiper, overconfident itu. Karena bisa blunder ya. Bisa blunder. Oh bisa tiba-tiba ini bola kayaknya ketangkap ternyata enggak ya. Iya. Mega juga bilang gitu sih. Udah overconfident. Kayak udah yakin di situ ternyata salah lompat perhitungan. Ya. Itu menurut saya. Tapi ini sebelum closing. Apa? Bang Sahar tahu nggak caranya lompat tinggi gimana? Latihan otot glutes sama squat. Karena yang dilatih otot tungkai. Kasih tahu. Ambil Apa sih? bola tenis. Yang serius apa yang mana? Buku dari buku siapa? Mark Bosnik. Oke. Yang dibaca Bambang Pamungkas. Ambil bola tenis. Ditaruh. Berdiri dengan 2 kaki. Diinjak di atas dan jaga keseimbangan. Berapa lama di atas? Kadang 1 kaki, kadang 1 kaki sendiri, 2 kakinya tuh setengah gini. Setengah-setengah gitu. Oh tuh ternyata penting. Bola tenis. Saya coba ya. Coba. Saya coba. Ilmu ini nih saya dari Barbostik ke BP. Dan BP kasih juga ke General Arif. Betul. Ya? Jadi ini jumpingnya pada atas. Jumping coba. Tapi Sahar juga salah satu yang jumpingnya udah mah tinggi. Udah tinggi. Jumpingnya dapat lagi. Udah tinggi banget ini Bang. Oke. Kang, terima kasih udah Sama-sama. datang. Sama-sama. Semoga karirnya sukses Amin. di Kalteng. Amin. Ya, dan ke depan juga jauh dari cedera-cedera lah. Amin. Oke. Sebelum pulang kita ada hadiah buat Kang Sahar. Apa itu? Ada dong. Sebuah pulpen bukan dong. Nah. Kita baca dulu ya. Oke. 12 Indonesia Sahar Ginanjar, 2014 Persib, 2016 Mitra Kukar, 2018 Persija. Ini juara-juaranya ya. Ya. Top bola atas, terverifikasi long ball dan 100 body goal. Bisa gitu ya, bisa akurat gitu ya. Statistiknya. Bisa ya. Silakan Silakan tanda tangan. Bang Sahar nanti kita pajang di sini bersama kiper-kiper yang lain. Ada Yujai, ada Kurnia Mega, Kurnia Sandi, Bang Ferry. Parah merah putih dicoret-coret. Nah, oke. Terima kasih. Kenapa ya Kang. kiper aneh-aneh ya? Kalau Bang Ferry kan sekarang Panco. Panco. Sahar sekarang ini. Dulu tuh Ferry itu seneng nge-gym juga. Basicnya. Ah. Seneng nge-gym juga dia tuh. Iya. Oke, Kang, terima kasih banyak sekali Sama-sama, lagi. Sampaikan sama-sama. salam kita untuk keluarga. Siap. Bahagia selalu apapun Amin, di jalanan mau body dan itu tolong ajarin kita juga. Iya. Ya, oke. Terima kasih, Kang. Kalau begitu saya Mamat Al-Katiri pamit. Saya Ripan Pradipta pamit. Berikan tepuk tangan untuk Sahar Ginanjar.